Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nadia Alfikriani, NIM 24059237, Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Padang. Nah, untuk informasi selanjutnya, ikuti saya untuk mewawancarai owner Mie On Demand. Nah teman-teman, saat ini saya sudah terhubung langsung dengan owner dari usaha Mie On Demand. Halo teman-teman. Halo. Nah langsung saja ya Kak, di sini saya ingin izin menanyakan tentang usaha Mie On Demand. Nah untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana sih Kak proses produksi Mie On Demand ini? Oke, aku izin menjawab ya Kak Nadia. Kak Nadia, pertanyaan yang menarik untuk proses produksi dari kami sendiri. Ini yang Nadia maksud tanyakan adalah bagaimana produksi dari produk Mie On Demand ya? Iya Kak. Oke, kita salah satu brand yang berfokus pada penjualan mie, walaupun kita ada produk side dish, ada produk minuman, dan beberapa produk lain. Nah, produk kita termasuk salah satu produk yang fast food atau produk yang cepat saji. Dengan catatan kita membuat bahan baku, kita siapkan bahan baku di Central Kitchen. Jadi kita ada sebuah sistem di mana kita produksi di Central itu misalnya side dish-nya, mie-nya, semuanya, dan nanti ketika di toko, di outlet tempat dia sekarang, kita tuh tinggal memanaskan atau tinggal produksi aja. Jadi berbentuk frozen, terus juga mie-nya kita udah bikin sendiri mie-nya. Jadi di toko itu kita cuman ketika pelanggan datang, kita menyajikan makanan itu dengan fresh. Jadi dia masaknya baru masak untuk menghidangkan kepada customer-nya itu di toko. Proses produksinya seperti itu alurnya. Jadi kita stok di Central, nanti di toko tinggal masak kayak gitu. Baik. Untuk pertanyaan kedua Kak, untuk biaya produksi Mie On Demand ini berapa Kak kira-kira? Oke. Jadi harga dan produk kita kan variatif. Dan kebetulan karena produk kita itu mengandalkan produk dari bahan-bahan pasar pada umumnya, kita itu mempunyai harga pasar itu sendiri seperti itu. Tapi rata-rata dari harga, misalnya harga produk kita 12 sampai 13 ribu, mungkin kita bisa ambil di persenan, jadi bukan di angka pasti. Misalnya pada bulan ini karena mungkin musim hujan, harga cabai itu lumayan mahal. Nah, bisa jadi range HPP kita di 60%, bisa jadi di 55% dari harga gitu. Jadi kita untuk mengatakan harga HPP misalnya dengan 5.000 enggak, tapi persenan dia. Persenan, dan itu fluktuatif, dia naik turun terus sesuai harga bahan baku di harga kebutuhan bahan pokok di pasar. Kayak gitu. Jadi rata-ratanya itu di 50 sampai 60%. Seperti itu ya Kak. Nah selanjutnya tuh siapa saja Kak pesaing untuk usaha Mie On Demand ini? Pesaing, kompetitor berarti ya? Iya Kak. Mungkin Kak Tata mau bantu Kak Tata? Kalau untuk kompetitor sih ada berapa ya? Yang besar itu sebenarnya ini kita boleh sebut brand ya? Boleh Kak. Oke. Kalau yang untuk kompetitor besar kita itu seperti Gacoan. Nah kalau maksudnya selain Gacoan itu kalau untuk di Padang ya, karena kan ini kan Mie On Demand di Padang, itu kompetitor kita itu ada seperti Mie Udabro, Mie Api Nerako. Cuman sebenarnya kalau dari segi produk sih dia sama-sama mie, tapi berbeda ya. Kalau mereka base-nya Indomie kan, kalau kita kan produksi sendiri. Tapi kalau misalnya kompetitor utama itu lebih ke Gacoan sih. Selanjutnya Kak, berapa jumlah usaha atau cabang untuk Mie On Demand ini Kak? Kalau untuk cabang sih kita ada 3. Yang pertama itu di Depok, itu cabang pertama kita yang kita bangun, dan usia itu baru setahun.
Nah yang kedua itu cabang Padang itu baru sekitar 7 bulan 8 bulan. Sama yang baru buka itu ada cabang Pekanbaru yang baru buka itu hampir 2 bulan. 2 bulan. Untuk jenis produknya ini seperti apa, Kak? Jenis produk mie-nya seperti apa? Ini maksudnya jelas, maksudnya detail mie-nya atau gimana? Perbedaan dari produk lainnya apa gimana? Iya. Oh iya. Ya kalau kita sih ngangkatnya memang ini mie dengan cita rasa Minang ya, karena memang ownernya ini ketiga owner ini berasal dari Minang, maksudnya berdarah asli Minang, makanya di situ kita mengangkat cita rasa Minang. Karena belum ada juga, dan kita itu kayak orientasinya itu kayak nasi Padang gitu. Kalau nasi Padang itu bisa ada di seluruh penjuru Indonesia bahkan penjuru dunia. Nah kita pengen bikin kayak nasi Padang gitu, tapi dia versi mie. Nah makanya di mie ini kita ngangkat cita rasa Minang. Nah cita rasa Minangnya itu seperti kayak kan menu kita itu ada mie onde-mande, ada mie original. Itu kan basic bumbunya itu lebih ke rempah Minang. Nah di atasnya itu pakai taburan serundeng, yang mana itu tuh serundeng kalau misalnya kita di rumah makan Padang itu yang ada ayam bumbu. Nah itu serundeng ayam bumbu itu yang kita taruh di atas mie gitu. Jadi rasanya emang Padang banget. Nah untuk menu-menu lainnya juga kita juga keluarin kayak menu mie dendang, mie dengan rendang juga otentik Padang gitu sih kira-kira untuk produknya. Selanjutnya Kak, untuk harga satu menunya itu berapa, Kak? Kalau untuk harga satu menu sih kita variatif ya, tapi kalau ini itu kita di 12.000. Tapi nanti kalau misalnya ada kenaikan level itu ada harga tambahan gitu. Per levelnya itu Rp500, tapi untuk sampai level 2 itu kita masih free. Nah kalau untuk mie-nya per jenis mie itu ada mie onde-mande di 13.000, ada mie cili padi juga di 13.000, mie dendang itu di 14.000, mie sambal matah itu juga di 14.000 gitu. Jadi tergantung levelnya ya, Kak? Iya betul. Nanti cuman kalau sampai level 2 masih free sih, maksudnya masih harga normal mie-nya. Tapi kalau udah di atas level 2 sih ada additionalnya, biasanya 500 per level gitu. Selanjutnya Kak, kayak strategi kemudahan dalam memasuki pasar itu bagaimana, Kak? Strategi. Oh, memasuki pasar ya? Iya. Jadi kebetulan kita kan ada basic digital marketing. Nah untuk masuk ke pasar yang udah ada beberapa pemain lama, ini kebetulan kita masuknya itu hampir berbarengan dengan gacuan ya. Nah untuk brand mie lainnya itu kan udah lama. Nah sebagai itu kita pakai digital marketing, kita pakai iklan, kita pakai KOL, Key Opinion Leader, kita menggalakkan promo, kita bikin konten, kita nge-hire brand ambassador kayak gitu. Jadi lebih hemat dan lebih tepat sasaran. Karena mie pedas ini pasti kan punya segmentasi. Kita target segmentasinya itu di usia sekolah, kemudian anak kuliah, dan mungkin under 30. Ada orang-orang under 30. Karena nggak mungkin orang tua, orang yang sudah senior, itu kan. Nah, dengan strategi media sosial ini, kita bisa mentargetnya itu dengan cocok, dengan pas sasaran. Nah, makanya sekarang itu mie onde-mande alhamdulillahnya cukup memenangkan pasar di Kota Padang dan juga udah cukup dikenal gitu. Jadi mie onde-mande ini dia karakteristiknya khas Minang ya, Kak? Jadi dia kayak Ya, ada pembeda dari pesaing-pesaing lainnya. Betul. Ya. Itu rasa yang kita tonjolkan. Mie onde-mande dapat dikategorikan dalam pasar monopolistik karena memenuhi beberapa karakteristik utama. Yang pertama, produk diferensiasi. Mie onde-mande adalah mie pertama di Kota Padang yang memiliki ciri khas sentuhan Minang dengan cita rasa onde-mande yang unik. Diferensiasi inilah yang membuat produk terlihat unik di mata konsumen. Yang kedua yaitu banyak penjual dan pembeli. Pasar monopolistik ditandai dengan keberadaan banyak produsen dan pembeli.
Mie Ondemande mungkin bersaing dengan merek-merek mie lainnya yang juga beroperasi di pasar yang sama, tetapi tetap memiliki basis pelanggan setia karena memiliki keunikannya. Yang ketiga yaitu promosi dan strategi pemasaran. Dalam pasar monopolistik, promosi menjadi elemen penting untuk membangun merek. Mie Ondemande memanfaatkan strategi pemasaran yang unik, seperti menggunakan slogan khas atau promosi lokal untuk menarik perhatian konsumen.